Loading. Oke, sudah, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan IHT yang pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Ibu Triana Ardiani. Beliau unit kerja di SMK Negeri 2 Singosari Malang. Dengan materi yang akan beliau sampaikan adalah asesmen diagnostik. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Triana Ardiani untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulis atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sapa dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi yang sedang merajalela seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini sebetulnya saya mau memberikan materi tentang asesmen diagnostik. Akan tetapi sebelum kita ke materi, ayo kita sekarang bermain-main terlebih dahulu. Bapak Ibu pernah tahu gajah kan? Kalaupun ya, tahu. Ya, ada gajah, ada semut ini, ada dua. Ya, ada gajah, ada dalam Pak. Pernah digambar tapi Bu. Oh ya, enggak apa-apa. Paling tidak kita sudah tahu gajah itu seperti apa. Nah, ini saya akan bandingkan gajah sama semut. Apa coba perbandingannya, Bapak? Bapak Ibu, ayo siapa? Bu Titin, silakan Bu Titin. Jadi ukurannya Bu, kalau gajah itu besar. Kalau semut kecil. Oke. Ada yang menyanggah? Nggak ada ya? Ya. Kita tahu gajah itu besar, kalau semut itu kecil, ya. Nah, sekarang kalau saya nanti bilang gajah, ya, kita mengibaratkan itu besarnya gini ya. Kalau gajah itu besar, kalau semut itu kecil. Jadi kalau ibarat kita lingkaran itu, lingkaran besar itu untuk gajah, lingkaran kecil itu untuk semut. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Ya, coba sekarang saya akan sebut gajah. Bapak Ibu sambil diucapkan ya, gajah besar, semut kecil. Kecil. Yeah. Saya ulangi, gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Baik, Bapak Ibu pintar semua. Tapi sekarang kita akan ubah. Kalau saya bilang gajah, berarti kita ucapkan besar. Tapi X ini, lingkaran kita itu lingkaran kecil. Jadi gajah besar, semut kecil. Paham Bapak Ibu? Ya, paham. Oke. Tantangan, ini tantangan, termasuk tantangan. Baik, saya mulai. Semut kecil. Ayo Bu Titin. Kecil. Semut kecil. Semut kecil. Sekarang saya lanjutkan. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Ayo Pak Tawali, mana besar ininya mana? Semut kecil. Iya. Saya satu kali lagi. Semut kecil. Gajah besar. Ayo Pak Wi. Ya, konsentrasi Pak Wi. Ya.
Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa konsentrasi dari apa yang kita gerakkan dan apa yang kita ucapkan. Kalau kita diminta untuk bertolak belakang begitu, asalkan kita konsentrasi, insya Allah nanti bisa. Baik, sudah agak berkeringat Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kali ini sebelum memasuki ini materi tentang asesmen diagnostik, ya. Saya ingin tahu, apakah Bapak Ibu selama ini di dalam proses belajar mengajar itu sudah melakukan asesmen diagnostik? Ya, saya minta jawaban satu orang Bapak dan satu orang Ibu. Jadi nggak semuanya nanti saya ada beberapa pertanyaan. Sekarang dua pertanyaan, dua jawaban saja. Jadi satu orang Bapak, ya Pak Widi atau Pak Towali, ya mana yang cepat dulu, dan Bu Titin, Bu Sulis wakilnya satu aja. Apakah Bapak Ibu selama ini sudah mengadakan asesmen diagnostik? Monggo. Oke, ya. Saya berikan waktunya kepada Pak Widi terlebih dahulu. Silakan Pak Widi. Ya Bu, terima kasih. Kayaknya sudah, tapi cuma tidak spesifik. Jadi hanya sekedar ketika kita tatap muka kan melihat dari fisik. Dengar ya Bu ya, kata-kata saya. Dengar ya. Jadi saya melihat dari fisik. Itu saya melihat, terus nanti ketika saya ngomong, saya ajak bicara, itu yang memerlukan jawaban dari si anak, itu saya juga mendengar dari apa itu cara bicaranya. Itu nanti beberapa jam baru setelah itu saya kasih treatment, misalkan cara menghitung apakah anak ini bagus tidak, itu juga saya lakukan, tapi tidak tertulis, tidak terapa itu tercatat, sehingga saya bisa anak ini seperti ini, atau mungkin saya menanyakan alamat rumahnya dan gimana dia menjawab, itu kan bisa, berarti anak ini seperti ini. Itu saya catat di dalam absen, itu yang ada catatan anak ini seperti ini. Setelah itu kan saya tahu bahwa sebenarnya anak ini seperti ini, kemampuannya seperti ini, walaupun tidak 100% benar, paling tidak kira-kira seperti itu. Itu Bu saya. Terima kasih Pak Wi. Pak Wi sudah memberikan asesmen diagnostik. Asesmennya walaupun tidak tertulis ya, itu sudah termasuk asesmen atau penilaian awal. Yeah. Terima kasih Pak Wi. Sekarang saya berikan waktu kepada Bu Titin. Silakan Bu Titin. Terima kasih Bu Triana. Kalau saya, biasanya yang saya lakukan itu ada dua. Pertama itu saya tanya ke anak, apa pendapatmu mengenai materi ini, atau apa pendapatmu mengenai matematika secara umum, kayak gitu. Kemudian saya juga menanyakan, di rumah itu kegiatanmu apa saja, kamu belajarnya itu jam berapa, seperti itu. Kemudian satu lagi saya juga memberikan soal-soal apa ya namanya, pretest itu biasanya Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Titin. Jadi Bu Titin sudah memberikan asesmen awal diagnostik itu baik yang mengarah ke materi ataupun yang belum mengarah ke materi, begitu ya Bu Titin? Iya. Iya Bu. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebetulnya kita sebagai seorang guru itu dalam menyampaikan materi itu memang kita harus tahu kondisi awal anak kita itu seperti apa, ya. Apakah dia itu frustasi di rumah, punya masalah, baru putus dengan pacarnya, atau dia itu fine saja, dia itu siap untuk belajar. Itu sebetulnya kita sebagai guru itu harus tahu. Akan tetapi kadang-kadang saya sendiri juga belum bisa secara maksimal untuk mencari tahu hal-hal yang semacam itu, karena mungkin
saya sendiri juga belum menjadi seorang guru yang baik. Ya. Di samping kita harus tahu kemampuan awal anak didik kita, peserta didik kita itu seperti apa. Jadi kebiasaan kita, ya kebiasaan saya, khususnya saya, itu memang langsung ke materi, dan itu sebetulnya pada saat ini itu yang tidak diinginkan oleh kurikulum paradigma baru. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya hari ini akan memberikan materi tentang asesmen diagnostik. Ya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apa itu asesmen diagnostik dan macamnya apa saja? Mari kita ikuti. Mari kita ikuti tentang asesmen diagnostik tersebut. Sudah muncul Bapak Ibu? Sampun Bu Triana. Sudah, Bu. Sudah. Ya, terima kasih. Jadi asesmen diagnostik itu yang kita pelajari saat ini adalah sebetulnya apa sih tujuannya? Ya, baik asesmen diagnostik itu ada dua, asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, asesmen itu sendiri itu tujuannya apa? Ya, jadi sesuai dengan ini, diagnostik itu dari kata diagnosa. Diagnosa itu apa sih? Ya, jadi tujuannya untuk mendiagnosis, untuk mengukur kemampuan dasar dari siswa mengenai kondisi awal dari siswa tersebut. Kemudian asesmen ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah non kognitif, ya. Yang kedua adalah kognitif. Apa bedanya? Ya, kalau kita lihat dari tujuannya itu jelas berbeda. Kalau asesmen non kognitif itu kita bisa tahu tentang bagaimana kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Ini tujuannya. Kemudian yang kedua, kita bisa tahu aktivitas selama belajar di rumah itu seperti apa. Kemudian kondisi keluarganya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, kemudian gaya belajar, karakter, serta minat siswa itu seperti apa. Nah, kemudian asesmen diagnostik kognitif itu yang mengarah ke materi. Jadi mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian kita bisa memberikan kelas remedial atau tambahan. Kelas remedial digunakan untuk bagi mereka yang mungkin tidak bisa atau nilainya ada di bawah rata-rata. Kemudian kelas pengayaan itu yang high, yang bisa berjalan dengan cepat, mempunyai kemampuan yang bagus. Kemudian Bapak Ibu, kita ke asesmen diagnostik non kognitif, ya. Tadi sudah saya jelaskan tujuannya apa, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan itu adalah yang pertama kita harus persiapan. Nah, yang kedua kita pelaksanaannya itu, yang ketiga adalah tindak lanjutnya seperti apa. Jadi kalau kita sudah laksanakan dan tidak kita berikan tindak lanjut, itu sama artinya dengan kita nggak melakukan asesmen, ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di tahap persiapan kita bisa menyiapkan alat bantu. Alat bantu itu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Kemudian siapkan juga pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bisa jadi apa yang sedang kamu rasakan saat ini, ya, atau bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Ya. Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Ya. Siapkan juga pertanyaan. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, ya, seperti itu. Ya. Kemudian setelah kita persiapan, pada saatnya kita melakukan pelaksanaan. Ya. Pelaksanaannya seperti apa? Ya. Kita minta anak didik kita untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah dan menjelaskan aktivitasnya. Ya, mungkin bisa dengan bercerita, menulis, menggambar, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ada strategi, ya. Jadi kita bisa menggunakan strategi tanya jawab, ya. Jadi pada saat siswa menjawab pertanyaan kita, ya,
walaupun jawaban siswa itu salah, ya, kita nggak boleh, oh jawabanmu salah, oh kamu goblok, seperti itu. Karena itu nanti akan menambah down. Dia malah tidak akan berkembang, tapi putus sampai di situ. Udah saya nggak, itu pun kalau kita memberikan pertanyaan. Kalau dia bertanya, ya justru itu kita yang harus tumbuhkan bagaimana kemampuan siswa itu untuk bertanya. Kadang-kadang memang anak itu untuk bertanya aja itu butuh keberanian, karena bertanya itu tidak semua anak bisa, ya. Jadi kita harus tumbuhkan, kita beri penguatan kepada mereka, gitu. Bapak Ibu, kemudian kalau kita sudah lakukan, kita sudah laksanakan, maka saatnya kita memberikan tindak lanjut, mengidentifikasi siswa, ya. Kalau ekspresinya negatif, ya, kita ajak misalkan berbincang-bincang, ya, kenapa sih, ya, kita cari tahu kenapa dia ada masalah apa, seperti itu. Kemudian kita bisa juga komunikasi dengan orang tua. Kalau mungkin kondisinya kurang bagus atau negatif itu lebih dominan, kita bisa koordinasi dengan orang tua. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen diagnostik kognitif, ya. Tujuannya tadi sudah saya sebutkan, sama seperti asesmen diagnostik non kognitif, ya. Yang kita lakukan yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah diagnosis dan tindak lanjut. Nah, persiapannya dalam bentuk seperti apa, ya? Kita yang pertama buat jadwal untuk asesmen, ya. Kemudian kita identifikasi materi-materi yang awal sebelum ke materi aslinya, materi yang kita akan pelajari apa. Jadi ini ada kaitannya dengan materi pendukung. Kemudian kita susun pertanyaan-pertanyaan yang yang kita mau berikan kepada peserta didik kita, ya. Kemudian kalau kita sudah persiapan dan laksanakan, maka kita berikan tindak lanjut, ya. Bagaimana tindak lanjut yang kita harus lakukan, ya? Kita buat kelompok, ya. Ada yang paham utuh, paham semuanya, ada yang paham sebagian, ada yang tidak paham. Bagi yang paham utuh, oh berarti ini sudah siap untuk diberikan materi saat itu. Bagi yang paham sebagian, maka tindakan kita ini tidak sama dengan yang paham utuh. Jadi kita berikan paling tidak apa yang mereka belum paham. Dan bagi yang mereka yang tidak paham, ini kita kelompokkan sendiri, kita berikan semacam treatment, ya. Jadi untuk mengarah ke materi itu kita berikan, misalnya yang jelas materi-materi itu adalah materi pendukung, materi yang akan kita berikan. Kemudian setelah kita lakukan penilaian, kita kembali, ya, kita melakukan asesmen lagi sampai dengan yang tidak paham itu menjadi lebih paham, kemudian yang paham sebagian itu menjadi paham, ya. Bapak Ibu, sebagai contoh seperti ini, mohon maaf kalau yang saya contohkan ini adalah asesmen untuk kelas 3 SD. Jadi misalkan ini, Bapak Ibu, berapa ukuran pensil ini, ya, mungkin ada yang menjawab pas ini 10, ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 7. Ini contoh dari asesmen kognitif. Kalau yang menjawab 10 berarti ia sudah paham bagaimana pengukuran itu dilakukan. Bagi yang menjawab 7, oh mungkin ini paham sebagian, dan bagi yang menjawab 3, ini jelas dia tidak paham apa artinya mengukur, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, seperti itu sebetulnya pemahaman dari asesmen. Jadi asesmen itu ada dua, asesmen diagnostik itu ada dua, asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan dulu waktunya ke host. Silakan Bu Sulis. Saya stop screen. Terima kasih Bu Triana Ardiani atas paparannya.
Demikian Bapak Ibu paparan dari Ibu Triana Ardiani. Mungkin akan ada Bapak Ibu yang bertanya. Saya beri waktu untuk satu pertanyaan saja karena ini waktunya tinggal beberapa detik. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Kelihatannya sudah paham. Ibu Titin sepertinya, monggo Bu Titin untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, Bu Sulis, terima kasih waktunya. Tadi Bu Triana sudah menjelaskan dengan sangat gamblang sekali terkait materi tentang analisis diagnostik, baik itu diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Yang ingin saya tanyakan, ini Bu Triana, sekarang kan kita kondisinya pandemi ya, Bu tadi mengilustrasikan bahwa kalau hasil dari asesmen non-diagnostiknya perlu pendekatan ke anak itu dengan berbincang-bincang, nanti gimana selama pandemi ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, mungkin bisa kasih tips untuk kita-kita supaya bisa menerapkannya di kondisi pandemi. Iya, saya langsung jawab ya Bu Sulis ya. Terima kasih Bu Titin. Bu Triana silakan. Ya, terima kasih Bu Titin atas pertanyaannya. Karena memang kondisi kita yang seperti ini, pembelajaran kita lakukan dengan daring, maka gimana cara kita berbincang-bincang dengan siswa yang mungkin kita perlu penanganan. Mungkin menurut saya kita bisa melakukan pembicaraan secara pribadi, dalam arti kita bisa chatting pribadi melalui aplikasi yang anak didik dan kita punya, ya, bisa jadi dengan WA pribadi, ya. Kita cari tahu, ya, kenapa sih, ya, apa penyebabnya, ya. Yang jelas kita harus, si anak sendiri kan kadang-kadang tidak mau fair ke kita, tidak mau mengungkapkan permasalahannya ke kita. Akan tetapi bagaimana caranya kita, pinter-pinternya kita untuk mendekati hatinya, ya. Jadi menyentuh hatinya, sentuh hatinya dulu, baru nanti kita insya Allah bisa anaknya bisa memberikan permasalahannya ke kita. Nah, dan kalau kita sudah tahu masalahnya, saatnya kita untuk memberikan solusi, ya. Insya Allah kita, karena mungkin kita pengalaman kita menjadi guru, insya Allah kita bisa memberikan solusi sehingga nanti dia akan tumbuh lagi semangat untuk belajar. Begitu Bu Titin. Gimana Bu Titin? Ya, setuju banget dengan Bu Triana. Demikian jawaban dari Ibu Triana, monggo. Sudah cukup, nggih? Sudah cukup untuk satu pertanyaan. Demikian tadi paparan dari Ibu Triana. Mudah-mudahan kita sebagai Bapak Ibu guru bisa menerapkannya nanti pada kurikulum paradigma baru ini dan benar-benar bisa menerapkan dengan baik sehingga nanti tercapai tujuan dari asesmen untuk melayani anak dengan optimal. Demikian untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.